Attack on Titan merupakan anime yang diangkat dari manga karya Hajime Isayama dengan judul yang sama. Attack on Titan bercerita tentang sebuah dunia tempat para manusia hidup di dalam benteng-benteng besar. Mereka hidup di benteng besar agar dapat melindungi diri dari serangan makhluk raksasa atau Titan yang muncul secara tiba-tiba. Dalam final season bagian ketiga, Eren bersama ribuan Titan lain meneruskan rencana Rumbling untuk memusnahkan seluruh umat manusia di dunia. Sementara itu, Mikasa, Armin, dan kawan-kawan lain terus berusaha menghentikan rencana Eren. Dalam adegan terakhir, warga Marley terjebak di benteng Salta. Sisa warga Marley itu tidak bisa melarikan diri lagi ketika Eren Yeager dalam bentuk Titan pendiri tiba bersama ribuan pasukan Titannya. Namun, sebelum Eren berhasil menginjak warga Marley tanpa ampun, pasukan penyelidik bersama para pejuang Marley tiba untuk menghentikan genosida yang dilakukan Eren. Bagian keempat kemudian melanjutkan kisah ketika Mikasa, Armin, Jin, Pony, Reiner, Tieck, dan Levi mendarat di punggung Titan Eren dan berusaha untuk mencari sosok yang bersembunyi di dalamnya. Meski demikian, jalan mereka tidak mudah. Mereka mesti menghadapi sejumlah Titan, seperti Warhammer Titan milik Lara Tibur, Colossal Titan milik Berthold Hofer, hingga Jauh Titan milik Porco Galliard. Sementara, Levi memiliki misi tersendiri untuk mencari Zeke Yeager karena masih memiliki dendam pribadi. Pasukan itu dikejar waktu sebelum guncangan bumi yang dibangunkan oleh Eren berhasil membumi hanguskan seluruh musuh Pulau Paradis. Mikasa dan Armin tidak hanya mesti bertarung dengan sahabat mereka sendiri, tapi juga dengan diri sendiri demi mengakhiri genosida itu. Adegan Attack on Titan Season 4 Part 4 dimulai dengan usaha Onyakopon untuk menurunkan aliansi Eldia Marley di punggung Eren yang telah berubah menjadi Titan pendiri. Mereka berusaha mendekati leher Eren dan mencoba meledakannya dengan bom. Namun, di sana telah menunggu 9 Titan dari masa lalu yang sangat kuat. Mereka tampil dalam wujud tubuh yang kosong, dalam artian berapa kali pun dikalahkan masih akan bisa dihidupkan lagi oleh dengan kekuatan Titan pendiri. Ketika segala macam rencana gagal dilakukan, Armin sebagai sosok kunci malah dimakan oleh Titan yang dikendalikan Ymir. Levi pun memutuskan untuk membuat dua kelompok, satu untuk menyelamatkan Armin dan satu lagi bertugas meledakkan leher Eren. Setelah dimakan oleh Titan pengangkut, Armin tersadar berada di padang pasir luas yang tempatnya disebut Pat. Di sana, ia bertemu dengan Zeke yang menjelaskan tempat itu berada di tengah antara hidup dan mati. Tempat tersebut juga menjadi tempat pertama kali Ymir sang Titan pertama hidup menunggu seseorang selama 2000 tahun. Setelah bertukar cerita soal makna hidup versi mereka masing-masing, Zeke akhirnya menghargai hidupnya meskipun rencana eutanasia yang ia inisiasi gagal diwujudkan. Di saat bersamaan, muncul Titan Shifter yang terdiri dari ayah Eren, Tom Saver, Berthold, dan beberapa lainnya. Atas permintaan tolong Zeke, ia mengutus para Titan itu untuk membantu Mikasa dan kawan-kawan mengalahkan 9 Titan dari masa lalu. Namun, Zeke yang akhirnya kembali ke dunia nyata setelah dari Pat, dipenggal oleh Levi yang terlanjur dendam kepadanya. Setelah Zeke tewas, ribuan Titan tembok dalam barisan formasi Rumbling Eren pun berhenti bergerak. Leher Eren berhasil diledakkan dan mengekspos keberadaan tubuhnya yang ada di mulut Titan pendiri. Dengan bantuan Levi, Tieck, dan lainnya, Mikasa akhirnya sampai ke dalam mulut Titan pendiri. Ia yang sudah rela harus membunuh Eren sebagai satu-satunya cara menghentikan Rumbling pun akhirnya menebas leher sang sahabat. Setelah Eren tewas, adegan selanjutnya memperlihatkan percakapan antara Eren dan Armin dengan kilasan masa lalu hingga masa sekarang. Eren menceritakan alasan sebenarnya melakukan Rumbling. Eren menyebut ia telah muak hidup di antara konflik tiada henti. Ia berpikir jika manusia musnah dan tidak ada lagi di bumi, konflik dan peperangan pun akan usai dengan sendirinya. Ia memutuskan untuk mengambil risiko tersebut. Pada saat itu, Eren mengaku telah memusnahkan 80% manusia di seluruh dunia, 20% sisanya dipertahankan untuk hidup, termasuk teman-temannya. Setelah mengakui alasannya melakukan Rumbling, Eren menyebut ia sengaja menjadi dalang utama Rumbling ini agar dicap sebagai iblis oleh 20% manusia yang tersisa.
Ia membiarkan teman-temannya untuk menghentikannya agar dianggap sebagai pahlawan. Dengan begitu, ia berharap pandangan terhadap orang-orang Eldia yang selama ini dicap sebagai ancaman akan berubah sebagai juru penyelamat. Namun ternyata rencana Eren sama sekali tidak berhasil, meski populasi manusia hanya tersisa 80% dan tidak ada lagi kekuatan Titan. Bahkan, teman-teman Eren menjadi duta perdamaian, namun, rasa benci terhadap orang Eldia tidak sepenuhnya hilang. Konflik dan peperangan pun terus terjadi kembali meski rumbling sudah dilaksanakan. Aksi Eren memusnahkan 80% manusia dengan tujuan mengakhiri konflik telah gagal. Jangan lupa subscribe channel Rival Panda, like jika suka, dislike jika tidak suka, tulis komentar kalian, dan bunyikan notifikasi biar tidak ketinggalan video-video menarik di channel Rival Panda. Sampai jumpa.